الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih Madarijus Salikin ya, kitab tauhid. Bab pertama baru Al-Fatihah ya. Fatihah kemarin jelaskan bahwa surat ini juga menetapkan kenabian dari beberapa sisi sebagai berikut. Yang pertama itu keberadaan Nabi sebagai Rob bagi alam semesta. Waktu lalu sudah. Yang kedua dari nama Allah itu sendiri sebagai Tuhan yang berhak diibadahi. Ya, sedangkan tidak ada jalan bagi manusia untuk mengetahui cara beribadah kepadanya kecuali melalui Rasulnya. Ini Al-Fatihah ini ya. Jadi ulama mengatakan ini juga nubuat kenabian. Yang ketiga dari namanya Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Yang keempat dari penyebutan Maliki Yaumiddin. Nah, itu hari pembalasan karena pada hari itu Allah membalas amal hamba-hambanya, diberinya mereka pahala atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dan disiksanya mereka atas kemaksiatan-kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan yang mereka kerjakan. Ya, sekali lagi Allah tidak mengazab seseorang sebelum dikemukakannya hujah terlebih dahulu kepada orang itu. Sedangkan hujah-hujah tersebut disampaikan melalui rasul-rasul dan kitab-kitab beliau sallallahu alaihi wasallam, masuk kitab-kitab Al-Qur'an ya. Yang keempat, yang kelima iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah karena Allah Ta'ala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang dicintai dan diridhoinya, dan beribadah kepada Allah yakni bersyukur kepadanya, mencintai dan takut kepadanya. Seterusnya yang keenam itu dari firman-Nya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadinya hidayah adalah keterangan dan petunjuk, sedangkan taufik dan ilham datang setelah keterangan dan petunjuk itu. Tidak ada jalan untuk mendapatkan keterangan dan petunjuk itu melainkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi rujukannya ke Rasul. Makanya Al-Fatihah ini menurut Ibnu Qayyim merupakan juga nubuat kenabian gitu kan. Kemudian masih ada tingkatan lain hidayah yang merupakan tingkatan puncak yaitu hidayah dari hari kiamat ke jalan surga, atau jalan yang menyampaikan ke surga. Barang siapa di dunia ini diberi petunjuk ke jalan Allah yang lurus, jalan lurus yang dengannya Allah mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Jadi jalan yang lurus itu ya melalui Rasulullah, nggak ada jalan lain gitu loh. Ya, ulama kalau dia mengikuti Rasulullah ya kita ngikut. Karena banyak juga ulama yang nggak ngikutin Rasulullah kan, menafsir-tafsirkan sendiri ya, gitu. Tujuan kita. Ya makanya kalau dia nggak mengikuti Quran dan Sunnah, tapi rata-rata semua ngakunya Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya pemahaman masing-masing. Nah itu nggak boleh diikutin. Nggak usah Habib. Termasuk Imam Syafi'i, imam yang besar itu juga kita nggak perlu ikut kalau dia keliru, gitu loh. Karena dia sendiri nggak berdosa ya, karena dia istilahnya ijtihad dia ya. Ijtihad itu kan dia dapat 2 pahala, kalau dia benar dia dapat 2, kalau dia salah dia tetap dapat 1. Tuh.
Tapi kalau dia salah kita ikutin, ya kita berdosa. Udah tahu salah, kenapa ikutin kan gitu. Soalnya teman-teman saya banyak Ustaz. Nah iya. Ikut ini jadi makam Habib kayak berdoa gitu kan. Nah, Saya statusnya tuh ya di Instagram. ya, banyak. Udah saya coba nasihatin cuma susah. Nggak bakal bisa nasihatin karena apa? Dia punya keyakinan bahwa itu benar, gitu. Nggak usah kita, Nabi aja nasihatin umatnya, ini nggak bisa, gitu. Apalagi kita, gitu kan, ilmunya nggak seberapa. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Naml surat ke-27 ayatnya 90 yang artinya, bukankah kamu tidak dibalasi melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ya, kalau keburukan kita dibalas dengan setimpal, misalnya kita salah satu ya satu balasannya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, nah dilipat gandakan sama Allah. Bisa jadi 10 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat gitu. Bisa jadi tak terhingga, seperti puasa bulan Ramadan. Nah, itu kita nggak tahu, kata Allah itu puasa itu untukku, ibadah lain untuk umatku. Aku yang memberi ganjarannya. Artinya kita nggak tahu, Allah lah, bisa aja tak terhingga kan, bisa aja nggak dapat apa-apa kita kan dari puasa itu gitu loh. Iya, khusus Ramadan ya gitu. Ya mungkin termasuk puasa sunnah juga kan, kalau puasa itu untukku kata Allah kan gitu. Dalil seperti itu. Hendaklah ia memperhatikan subhat-subhat dan syahwat-syahwat yang menghalangi perjalanannya di atas jalan yang lurus. Karena itu semua merupakan besi-besi pengait di pinggir kiri dan kanan titian tersebut yang akan menyambar dan mengaitnya hingga ia tidak dapat melintasi titian itu. Ya, ini ihdinas siratal mustaqim ya, sirat. Kalau di dunia ini banyak subhat dan syahwat yang diterjangnya, maka demikian pula besi-besi pengait dan rintangan di atas titian akhirat tersebut. Jadi kalau subhat ya kan, kita subhat itu artinya ini ya, suatu hal yang nggak benar tapi dalilnya dibener-benerin gitu, itu subhat. Itu namanya subhat. Syahwat ya itu hawa nafsu, maunya kita nggak mau ngikutin perintah Rasul. Soalnya banyak subhat ini yang justru ulama-ulama salaf menghindari ini, jangan sampai subhat. Makanya kita nggak boleh ngaji pada ahlu bidah gitu, karena dia punya retorika kan gitu. Nah, iya, halilan misalnya, kan nggak ada contoh dari Rasul, nggak ada dalilnya. Tapi dia bilang itu kan baik, baca Quran kan ada dalilnya baca Quran. Kita diperintahkan untuk bertahlil, bertahmid, ada dalilnya gitu kan gitu. Emang benar ada, Allah perintahkan kok kita bertahlil, bertahmid, ya kan. Tapi dia salah gunakan gitu loh, salah gunakan untuk yasinan, ya kan. Dia berdalih bukan berdalil. Akibatnya yang itu gimana tuh Ustaz, yang zikir sambil sholat fardu terus dipimpin imam? Nah, nggak ada. Nah makanya itu kan subhat. Itu dia memakai dalil, benar dalilnya sahih ya. Kata Ibnu Abbas, saya kalau tahu bahwa sholat Nabi itu sudah selesai itu dari zikir, artinya kan keras kan, nah gitu. Dan itu hanya berlaku untuk Nabi. Kalau itu merupakan syariat, ya pasti sahabat juga akan melakukan itu. Karena Nabi tujuannya mengajarkan cara berzikir itu bagaimana, gitu loh. Dipimpin dengan kencang-kencang lagi kan, nah gitu. Sedangkan para sahabat itu kan kalau dia misalnya dia naik Allahu Akbar ya kan, naik kencang, turun subhanallah, Nabi tegur, jangan kencang-kencang, Tuhanmu nggak tuli, Tuhanmu nggak budak misalnya gitu kan, dilarang. Artinya kita zikir nggak boleh kencang-kencang, maksudnya gitu kan. Cuman karena mereka ini ya berdalih ya itu tadi, seperti misalnya ucapan usolli fardu maghribi dan seterusnya itu kan. Subhannya begini kata dia,
itu kan bukan bagian dari sholat katanya. Itu untuk memantapkan kita aja supaya kita mantap sholat ini loh. Nah kan gitu kan. Padahal dalilnya kan nggak begitu. Niat itu adanya dalam hati. Tapi kalau kita orang awam, kita nggak belajar, ya, saya kalau nggak ini nggak mantep tuh. Itu syaitan itu. Makanya ada ustadz yang begitu kencang-kencang. Sholli fardu zuhri katanya, arba dan seterusnya itu kan. Imami kalau jadi imam kan. Terus kiblati kan gitu. Itu nggak boleh, itu subhat namanya. Yang penting kita tuh belajar dalilnya ada nggak? Quran dan Sunnah udah. Ulama bukan dalil. Gitu. Terus yang dipahami oleh para sahabat, ijma sahabat itu maksum. Gitu. Kecuali individu ya, bisa saja mereka salahkan gitu. Tapi kalau ijma sahabat pada setuju, udah kita ngikutin. Karena banyak yang amal-amal yang belum kita lakukan gitu loh. Ngapain sih kita susah-susah? Seperti nisfu Sa'ban. Bagus kan orang sholat kok. Bentar lagi. Iya kan, bentar lagi nih. Rame nih gitu. Dalam nisfu itu katanya amalnya wah dilipat gandakan. Benar dalilnya gitu loh. Tapi pengkhususannya itu yang enggak ada. Enggak ada. Seperti misalnya nuzul Quran. Siapa sih yang bikin nuzul Quran itu? Ya kan Isra Mi'raj. Siapa sih? Nabi pelakunya aja nggak merayakan kok. Iya kan? Nggak merayakan. Kita yang malah merayakan. Nah, subhat-subhat itulah nanti kita pada saat melalui syirat, nah itu akan mengait-ngait kita melalui kail-kail dari. Karena kita ini ibaratnya neraka nih, ya. Ini syirat nih. Nah, kita melewatin ini. Lewat ini tergantung amal kita. Ada yang seperti kilat. Oh jalan dia. Ada yang seperti angin. Ada yang merangkak. Ada yang kadang jalan mati hidup. Kalau bilang mati kan nggak kelihatan deh. Tibur. Dikait. Ada yang naik lagi. Ada yang langsung aja terbenam gitu. Dan ini hanya berlaku untuk orang Islam. Orang kafir nggak ada kayak lewat-lewat begini lah, jebur langsung dia. Udah nggak sana dia nggak ada hisab. Kalau orang yang ada hisab itu hanya orang Islam, makanya beruntung kita sebagai orang Islam. Ya, tapi yang kita juga nggak mau lah masuk neraka dulu kan. Orang Islam itu semua pasti masuk surga nanti, tapi kalau udah di azab dia kan. Nah, kita jangan sampai seperti itu gitu. Kita minta kepada Allah. Lalu tadi itu surat An-Naml ya, jadi amal orang. Kemudian juga dalil yang berikutnya itu surat Fusilat ayat 41 yang artinya ayatnya 46, dan Tuhanmu sama sekali tidak menganiaya hamba-hambanya. Jadi Allah nggak menganiaya, cuman kitanya yang menganiaya diri sendiri. Bagaimana kita nggak menganiaya diri sendiri? Kita melakukan bid'ah, kita yang melakukan kan? Berarti kan kita menganiaya diri kita sendiri. Makanya orang pelaku bid'ah itu nggak bakalan bisa tobat ya, karena dia merasa benar. Orang kalau merasa benar, masa mau tobat orang gue benar kok, ngapain tobat kan? Gitu. Padahal masih. Saya udah kasih tahu itu. Tapi ya itu tadi. Akhirnya dia berdalil, amalmu, amalku. Nah, udah sudah kalau udah gitu kan. Ya monggo silakan aja ya. Banyak tapi Ya nggak tahu sih, mungkin banyak karena banyak ya. Gitu ya. Karena itu permintaan hidayah tersebut meliputi permintaan untuk dapat memperoleh semua macam kebaikan dan keselamatan dari semua bentuk keburukan. Itu hidayah ya. Kemudian yang ketujuh, dari penjelasan tentang sesuatu yang diminta itu sendiri, yaitu jalan hidup yang lurus atau asyirat
al-mustaqim. Sementara itu suatu jalan tidak dapat dikatakan sebagai sirat sehingga ia mengandung 5 hal. Yang pertama itu lurus jalan tuh. Jalan tuh lurus. Kalau udah bengkok-bengkok, itu bid'ah tuh. Jalan tuh lurus. Ya. Juga dapat menyampaikan ketujuan. Ya. Terus dekat pula. Yang keempat, lapang, yakni dapat menampung semua orang yang lewat dan dapat dipastikan sebagai jalan mengantarkan kepada tujuan. Tidak diragukan lagi bahwa jalan hidup yang lurus itu telah mencakup kelima hal tersebut tadi ya, lurus, dapat menyampaikan ketujuan, terus dekat, kemudian lapang, juga dapat dipastikan sebagai jalan mengantarkan kepada tujuan. Jadi kalau jalannya bengkok-bengkok sama sih, nyampe juga. Misalnya kita mau sini nih, kita jalan sini dulu. Bengkok, neraka nih. Gitu. Kenapa? Karena melakukan subhat ya, nggak benar gitu kan. Terus pengidentifikasian jalan sebagai jalan lurus mengandung pengertian bahwa jalan itu dekat karena garis lurus adalah garis yang paling dekat yang menghubungkan dua titik. Jika jalan itu bengkok, berarti jalan itu panjang dan lurus, panjang dan jauh. Kelurusan jalan juga mengandung pengertian bahwa jalan itu dapat menyampaikan ke tujuan dan dapat menampung semua orang yang lewat di atasnya. Sedangkan disandarkannya jalan itu kepada orang-orang yang diberi nikmat dan disifatinya sebagai jalan yang bertentangan dengan jalan hidup orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat, menunjukkan bahwa jalan ini jelas dan tertentu. Jadi kebenaran itu udah jelas sebenarnya gitu loh. Yang nggak jelas tuh yang itu, yang bekok-bekok tadi, cari-cari gitu kan. Sirat terkadang diidofahkan kepada Allah karena dialah yang mensyariatkan dan menggariskannya seperti firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 153. Dan bahwa yang kami perintahkan itu adalah jalanku yang lurus. Kemudian firman-Nya yang lain, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Asy-Syu'ara ayat 53. Ya. Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang artinya dalam surat Al-Qasas ya. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Al-Qasas 56. Karena yang dimaksud dengan memberi petunjuk pada surat Asy-Syu'ara ialah memberi penjelasan atau bayan, sedang yang dimaksud memberi petunjuk dalam surat Al-Qasas ini adalah hidayah taufik. Jadi nggak bertentangan ya, dalam Al-Quran dijelaskan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk. Nah ini memberi petunjuk itu ya syariatnya dia, ya kan. Sedangkan Al-Qasas itu berkaitan dengan pamannya diajak masuk masuk Islam misalnya gitu kan ya, dia menolak, makanya Nabi sedih. Nah, makanya turunlah ayat ini bahwa kamu tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu kasihi. Nah, Abu Jahal memang udah kafir, Abu Thalib pamannya dia suruh syahadat, nggak nyanggup, padahal orangnya baik kan. Makanya baik itu bukan suatu kebenaran juga ya, gitu. Baik banyak itu bukan suatu kebenaran. Hidayah Allah kalau Allah nggak kasih ya nggak bisa. Apa susahnya dia ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa susahnya? Tapi dia nggak bisa mengucapkan itu, padahal dia melakukan kebaikan. Makanya ada dalam ayat itu banyak orang kita menginginkan kebaikan tapi diri kita sendiri gak baik.
Itu tablis iblis ya begitu ucapannya. Gitu. Terus kalau fenomena yang itu gimana Pak Ustadz? Apa tuh? Yang dai tadinya kan awal-awalnya udah kenal sunnah tuh, terus akhirnya dia kayak keluar gitu dari manhaj salaf gara-gara katanya kalau sebenarnya kenal sunnah hatinya jadi keras itu, kayak orang-orang jadi gimana. Ya Saya itu. pernah nonton di YouTube katanya gitu. Ya, nah itu mah dia. Itu dia berbohong. Dia nipu. Kalau saya bilang, nggak mungkin orang menjalankan satu kebenaran kok keras. Berarti dia niat dia nggak tulus untuk menuju ke tujuan Allah. Niat dia cuma ria. Gitu. Makanya dalam satu hadis dijelaskan ada orang itu ya dia mengamalkan satu amalan yang sudah sejengkal lagi dia masuk surga. Tapi dia wafat masuk neraka. Ada orang yang mengamalkan neraka bahwa sejengkal lagi dia masuk neraka tapi dia wafat dalam keadaan masuk surga. Ulama mengatakan bahwa hal itu dia beramal baik tapi tujuan dia ria. Kan kalau ria itu nggak diterima amalnya. Misalnya kita lagi baca Quran itu kan kita ingin dipuji orang, nah itu ria. Kita cari ilmu, misalnya kajian kemana-mana, tujuannya cuma cari ilmu doang, untuk membantah orang, untuk mendebat orang, nggak ada gunanya. Kita cari ilmu, kajian sana, kajian kita amalin, sedikit-sedikit kita amalin. Nah itu baru bermanfaat ilmu. Gitu. Ya. Ini kita ini sama-sama belajar, bukan saya lebih pintar, enggak. Kita belajar, kita baca buku. Saya cuma duplikasi aja ini buku saya baca, gitu kan. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa menangkapnya dan bisa kita amalkan kan gitu. Nah, jadi sekali lagi tidak bertentangan ya. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk. Kadang-kadang sirat ini dinisbatkan kepada manusia seperti dalam surat Al-Fatihah karena mereka adalah orang-orang yang menempuhnya. Jalan itu dibuat untuk mereka dan mereka adalah orang-orang yang melintasinya. Kemudian yang kedelapan, penyebutan orang yang diberi nikmat dan dibedakannya mereka dari dua golongan manusia, golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Yang dimurkai itu Yahudi, ya, yang sesat itu Nasrani itu. Kenapa dia dimurkai? Karena orang Yahudi itu ngerti dalil tapi sembunyiin gitu loh, nggak diamalin. Makanya kalau kita punya ilmu nggak diamalin, nah itu Yahudi tuh. Kita punya pinter tapi nggak diamalin. Ada lagi orang beramalnya banyak tapi nggak tahu dalil. Jadi ngikut aja itu. Nah itulah Nasrani. Tuhan 3 dia bilang, dari mana hujahnya? Nggak ada kan. Ruh dibilang Tuhan katanya. Mulanya firman itu menjadi daging itu menjadi manusia. Nah itu jadi 3 itu kan. Gimana manusia kok jadi Tuhan? Firman kok jadi firman itu kan ucapan Allah. Namanya firman kan, bukan Allah itu sendiri gitu. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman terhadap kebenaran, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Karena manusia ada kalanya mengetahui kebenaran dan ada kalanya tidak mengetahuinya. Orang-orang yang mengetahui kebenaran diantaranya ada yang melaksanakan tuntunannya dan ada pula yang menentangnya. Begitulah klarifikasi orang-orang mukallaf. Tidak ada di antara mereka yang keluar dari kategori ini sama sekali. Orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya, orang yang cari ilmu terus mengamalkannya, nah itulah nikmat dari Allah namanya. Ada orang punya ilmu tapi nggak diamalin, nah itu murka Allah itu ya. Ada yang orang nggak mau nyari ilmu, pengennya beramal aja gitu kan, dia nggak ngerti, dikiranya diterima enggak. Makanya kita beramal tuh harus dengan ilmu. Makanya orang yang berilmu tuh pinter dia cara beramalnya. Gitu. Makanya kita perlu ngaji. Kalau ada orang udah ngaji salaf dia bilang hatinya keras, ya itu
dia bisa aja berbohong kan gitu loh. Gitu. Mana ada sih kajian salaf yang keras? Nggak ada. Justru memurnikan syariat Nabi. Tuh. Dialah orang yang menyucikan jiwanya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan itulah orang-orang yang beruntung. Ya, dalilnya firman Allah surat Asy-Syams ayat 9. Ya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia mengikuti hawa nafsunya adalah orang yang dimurkai Allah. Sedangkan orang yang tidak mengetahui kebenaran adalah orang yang sesat. Dan orang yang dimurkai Allah adalah orang yang tersesat dari petunjuk untuk beramal. Sedangkan orang yang tersesat itu dimurkai Allah karena kesesatannya dari ilmu yang mewajibkannya beramal. Karena itu masing-masing mereka adalah sesat dan dimurkai Allah. Tetapi orang yang tidak mengamalkan kebenaran setelah dia mengetahuinya adalah lebih layak dan lebih hak disifati sebagai orang yang dimurkai. Orang punya ilmu tapi nggak diamalin, itu dimurkain Allah tuh. Makanya untuk ilmu tuh tujuan kita cuma satu, untuk diamalin, udah itu aja. Percuma kalau kita nuntut ilmu nggak diamalin. Karena nanti tanya sama Allah, lu udah tahu kenapa nggak diamalin kan itu. Gitu. Bahaya ya. Itu Yahudi tuh, ya. Lebih berhak dari dijulukin dimurkai Allah. Oleh karena itu orang-orang Yahudi lebih berhak terhadap kemurkaan Allah ini, bahkan kemurkaan yang sangat berat sebagaimana firman-Nya mengenai mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 90. Artinya alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual harga dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah karena dengki bahwa Dia menurunkan karunia-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah kemurkaan. Dan dalil yang berikutnya Al-Maidah ayat 60. Artinya, katakanlah, apakah aku akan beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang yang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ya, karena melakukan kesyirikan bisa kekal dia dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran lebih tepat disebut orang yang sesat. Orang-orang Nasara disifati dengan ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayatnya ke-77. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Dalam ayat pertama di atas, konteks firman tersebut mengenai orang-orang Yahudi, sedangkan konteks yang kedua mengenai orang-orang Nasrani. Diriwayatkan dalam kitab Sunnah Tirmizi dan Sahih Ibnu Hibban dari hadis Adi bin Hatim. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-Yahudu maghdubun alaihim wan nasara dallun. Artinya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai, sedangkan orang-orang Nasara adalah orang-orang yang tersesat. Hadis Imam Tirmizi bab 5 nomornya halaman 203 dan 204 dari jalan Abbad bin Hubais dari Yahya bin Adi secara marfu. Ibnu Hibban di dalam sahihnya Mawarid Az-Zam'an ila Zawaid Ibnu Hibban. Disebutkan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah
yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Diberi nikmat itu orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Dan orang-orang yang dimurkai Allah yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi ia mengingkarinya, dan orang-orang yang tersesat yaitu orang yang tidak mengetahui kebenaran, hal itu menetapkan adanya risalah dan nubuah, kerasulan dan kenabian. Karena klarifikasi manusia secara demikian itu merupakan realita dan realita yang dapat dilihat. Karena itu klarifikasi manusia seperti itu juga terjadi bukti eksistensi dan kebutuhan akan kerasulan. Jadi manusia itu ada tiga ya. Satu, dia ngerti kebenaran tapi dia tidak mengamalkan. Itu klarifikasi manusia yang pertama tuh. Nah ini dimurkai Allah nih. Nah yang kedua, dia nggak ngerti kebenaran tapi pengen ibadah gitu loh. Nah ini Nasrani nih gitu ya. Nah yang ketiga, orang yang mengerti ilmu, mengerti pengetahuan, kemudian diamalkan. Ini yang paling baik, yang mendapatkan namanya disebut dengan mendapatkan hidayah dari Allah. Ya cuma tiga itu aja, nggak bisa lari dari itu dah. Makanya nuntut ilmu itu wajib. Tapi niatnya harus benar, ya. Jangan hanya ingin sekedar tahu, kan banyak kan orang-orang kajian hanya ingin tahu doang. Oh iya ya, rukun iman segini, tapi nggak tahu maknanya yang sebenarnya kan itu. Kalau kita ngamalin, insya Allah gitu kan. Ini luar biasa, saya senang kali ini beberapa kali dibaca ini ya, Ibnu Qayyim ini. Ya. Kalau tafsir Ibnu Katsir nggak begini, beda banget Al-Fatihah itu, ya kan? Lain lagi. Jadi setiap ulama kan ini punya pandangan beda-beda. Nah inilah namanya ijtihad kan itu. Tapi menyentuh hati gitu loh. Kalau di Ibnu Katsir misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, umatku menyanjungku, katanya gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, umatku memujiku. Tadi pertama memujiku terus menyanjungku. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Nah, dia ini bagianku dan yang ini bagian umatku. Iyyaka na'budu kan artinya menyembah hanya kepada Allah. Ya kan? Karena nasta'in minta kepada Allah. Kayak gitu. Mintanya apa? Hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan hidayah. Nah, ini dijelasin secara detail oleh Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah ini. Gitu. Tapi ini saya cuman membaca aja ya, apa istilahnya copy paste aja. Karena ilmu saya belum mampu untuk menafsir lebih jauh ya, beda dengan ustaz-ustaz yang lain. Gitu. Ini bab yang berikutnya, mengapa nikmat dinisbatkan kepada Allah sedangkan kemurkaan tidak disebutkan pelakunya. Ini juga bagus nih. Jadi kenikmatan itu harus dinisbatkan kepada Allah. Misalnya dapat ini kita bersyukur karena Allah. Tapi kalau keburukan nggak boleh dinisbatkan kepada Allah. Makanya tidak disebutkan pelakunya di sini menurut judul ini. Cuman kita harus bahas lagi ini di sini, kita baca kurang lebih berapa lembar, dalilnya banyak sekali sih. Cuman sayangnya ini nggak ditulis Al-Qur'annya. Kalau tulis Al-Qur'annya bagus juga, cuman artinya aja gitu. Mungkin karena kalau tulis Al-Qur'annya mungkin tebal kali ya. Gitu. Karena banyak sekali. Gitu, ya. Ada buku yang kecil segini, Kitabut Tauhid itu ya, itu bagus sekali itu. Kita ulang-ulang nggak bosan-bosan itu. Pernah dikaji juga oleh Ustaz Sulam waktu itu. Udah berapa kali itu. Terus sekarang kan dia banyak kan punya Yazid ya. Kita aja ya sekilas. Allah mengidofahkan atau menisbatkan nikmat kepada dirinya
dan tidak menyebutkan pelaku kemurkaan dalam firman-Nya. Itu surat Al-Fatihah karena beberapa hal. Jadi judulnya luar biasa ini ya. Pertama, bahwa nikmat adalah kebaikan dan keutamaan, sedangkan kemurkaan termasuk bab hukum dan keadilan. Sedangkan rahmat mengungguli kemurkaan, maka dinisbatkanlah kepada dirinya mana yang lebih sempurna, lebih dahulu dan lebih kuat di antara kedua ini. Demikianlah metode Al-Quran dalam menisbatkan kebaikan dan kenikmatan kepadanya dan tidak menyebutkan pelaku hal-hal yang sebaliknya, sebagaimana dikatakan oleh jin-jin yang beriman ya, dalam surat Al-Jin ayatnya 10 ya. Sementara itu aja ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebentar lagi habis. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya mohon ampun dan mohon maaf pada antum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.